Analisis, PKC berbagi teknik kediktatoran dengan Rusia untuk mengambil keuntungan dari kekacauan global. Di tengah isolasi Rusia akibat invasi ke Ukraina, PKC menawarkan bantuan kepada Rusia di segala bidang, mulai dari kolaborasi ekonomi dan politik hingga bantuan militer, dan berbagi teknik-teknik kediktatoran. Pada tanggal 5 April Radio Free Europe melaporkan bahwa, sejak kunjungan Xi Jinping ke Rusia pada tahun 2013, kedua belah pihak telah memiliki hubungan yang erat, terutama memperkuat kerjasama mereka dalam penyensoran pidato online. Menurut dokumen dan rekaman yang bocor, para pejabat dari administrasi dunia maya China dan layanan federal Rusia untuk pengawasan komunikasi, teknologi informasi, dan media massa mengadakan pertemuan tertutup pada tahun 2017 dan 2019 untuk meningkatkan kolaborasi mereka. Para pejabat Rusia belajar dari rekan-rekan mereka di China tentang cara menyabotase VPN, Tor, dan perangkat anti-sensor lainnya, metode untuk memecahkan data jaringan yang dienkripsi, dan cara memantau platform media sosial. Pada bulan Juli tahun 2017, Rusia juga mengirimkan perwakilannya ke China untuk mempelajari pengoperasian proyek perisai emas Tiongkok dan mempelajari cara membangun tembok api besar. Proyek perisai emas adalah sistem sensor dan pengawasan internet komprehensif yang dikembangkan oleh PKC. China juga menuntut agar Rusia memblokir situs web The Epoch Times, sebuah surat kabar multibahasa internasional dan media online yang berbasis di Amerika Serikat, yang didirikan di New York pada tahun 2000, yang dikenal karena mengekspos pelanggaran hak asasi manusia oleh PKC. Anders Corr, pencipta Corr Analytic dan penerbit majalah Political Risk, mengatakan kepada The Epoch Times, pada tanggal 8 April, rakyat Rusia harus melihat peningkatan kerjasama Putin dengan Xi Jinping dan mengkhawatirkan masa depan mereka. Putin harus disingkirkan karena dia memulai perang di Ukraina dan semakin mengendalikan masyarakat sipil Rusia. PKC tidak hanya mengajarkan teknologi Rusia untuk sensor online, tetapi juga memberikan dukungan kepada Rusia di berbagai bidang, seperti ekonomi, politik, dan militer. Pada bulan Maret tahun ini, Presiden PKC Xi Jinping mengunjungi Moskow dan menegaskan kembali hubungan politik dan ekonomi yang terus diperdalam antara kedua negara dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di KTT. Para pemimpin China dan Rusia menandatangani 10 dokumen kerjasama ekonomi. Volume perdagangan kedua negara meningkat menjadi $189 miliar tahun lalu. Para pejabat Rusia telah menyatakan bahwa kedua belah pihak sedang mendorong untuk membangun pipa kedua untuk mengangkut gas alam Siberia ke China. Untuk mempertahankan perang melawan Ukraina, Rusia perlu meningkatkan penjualan gas alamnya ke RRC, karena pelanggan utamanya di Eropa telah berhenti membeli gas alam Rusia. Mengenai kerjasama militer, PKC dan Rusia melakukan latihan militer bilateral perdana mereka pada tahun 2005. Latihan ekstensif ini melibatkan 8.000 tentara PKC dan 2.000 tentara Rusia, dan berlangsung di kota Vladivostok, Rusia Timur Jauh dan Semenanjung Shandong, China. Selanjutnya, pada tahun 2007, kedua negara mengadakan latihan kuasi militer bersama pertama mereka, dengan fokus pada pelatihan anti-terorisme. 2 tahun kemudian, pada tahun 2009, PKC dan Rusia mengadakan latihan angkatan laut bersama pertama mereka di Teluk Aden. Sejak tahun 2003, PKC dan Rusia telah berpartisipasi dalam tidak kurang dari 78 latihan militer bersama, lebih dari setengahnya dilakukan setelah tahun 2016. Meskipun Rusia adalah agresor dalam perang Rusia-Ukraina, dan Ukraina adalah korban agresi, PKC sangat mendukung Rusia dalam pengaturan diplomatik dan mencari-cari alasan untuk invasi Rusia ke Ukraina. Misalnya, Asisten Menteri Luar Negeri PKC, Hua Chunying mengklaim, pada tanggal 23 Februari tahun 2022, hanya sehari sebelum invasi skala penuh Rusia ke Ukraina, bahwa Amerika Serikat telah melanggar perjanjian dengan Rusia dengan ekspansi NATO 5 kali ke arah perbatasan Rusia dan mengerahkan sejumlah besar persenjataan strategis pertahanan yang canggih. Lebih lanjut ia bertanya, apakah mereka pernah mempertimbangkan konsekuensi dari menyudutkan sebuah kekuatan besar, mengguncang dunia dan menuai keuntungan. Menurut analisis Corr, PKC mendukung tindakan Rusia dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dari konflik, seperti kerang yang mengadu otot sementara nelayan mendapatkan keuntungan. PKC memperoleh energi dan teknologi murah dari Rusia dan berharap dapat menggunakan Rusia untuk melawan Eropa, yang merupakan salah satu dari 3 pusat kekuatan demokrasi global, bersama dengan Amerika Serikat dan India. Jika Rusia berperang melawan Amerika Serikat dan Eropa, melemahkan negara-negara ini, maka PKC dapat memperluas ke dalam kekosongan kekuasaan yang dihasilkan. PKC tidak hanya mengobarkan api perang di Eropa,
tetapi juga melakukan hal yang sama di semenanjung Korea. Korea Utara dengan dukungan rahasia dari China, terus memeras dunia dengan uji coba nuklir dan rudal balistik. Sementara itu, China secara bersamaan membela Korea Utara dari sanksi di PBB dan menyediakan jalur ekonomi bagi kediktatoran Kim. Perdagangan China dengan Korea Utara saat ini menyumbang lebih dari 90% dari total perdagangan Korea Utara, dan merupakan sumber dari sebagian besar impor makanan dan energinya. Dalam kasus-kasus di mana warga Korea Utara melarikan diri ke China karena mereka tidak dapat mentolerir tirani rezim Kim, China masih dengan tanpa perasaan memulangkan mereka. KOR mengatakan, ada bukti bahwa strategi Beijing adalah mengipasi konflik di seluruh dunia, termasuk di Ukraina, semenanjung Korea, Timur Tengah, dan Asia Selatan, sambil tetap berada di luar keributan dan mempertahankan kekuatannya sendiri. Setelah konflik melemahkan pesaingnya, PKC dapat memperluas pengaruhnya di wilayah-wilayah itu sambil tampil sebagai penengah. KOR mengatakan, PKC mengulangi trik lama yang dilakukan Mao Zedong ketika kaum nasionalis melawan Jepang selama Perang Dunia II, melemahkan kekuatan mereka dan mempertahankan kekuatannya sendiri di kemudian hari. Mao mengalahkan kaum nasionalis yang lemah pada tahun 1949. Xi Jinping jelas mencoba meniru strategi Mao dalam skala global.